datang di channel YouTube Tanggung Boskan. Saya mau sharing ke teman-teman semua gimana cara mengaktifkan kembali PBI BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan ya. Jadi per tanggal 1 Februari itu kan banyak yang dinonaktifkan untuk PBI BPJS Kesehatannya. Nah ini tuh memang ada berubah ya pergeseran penerima bantuan dari pemerintah, dan itu berdasarkan dari peraturan yang terbaru Permensos nomor 3 tahun 2026. Nah, saya bakal jelasin ke teman-teman semua gimana caranya biar teman-teman bisa dapat lagi kartu PBI-nya atau jaminan kesehatan yang dibayarkan gratis oleh pemerintah. Jadi teman-teman wajib tonton videonya sampai akhir. Nah, ini peraturannya yang baru teman-teman, Peraturan Menteri Sosial nomor 3 tahun 2026 tentang perubahan data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Nah, sebenarnya untuk jumlah penerima bantuan jaminan kesehatan itu tetap sama ya teman-teman, berapa puluh juta gitu ya untuk penerima bantuannya. Cuma tuh sekarang tuh bergeser, misalnya ya, menurut info yang saya dapat tuh, kalau misalnya di desil 1 sampai 4 itu masih bisa menerima PBI, tapi kalau misalnya di desil 5 itu nggak bisa menerima PBI. Jadi teman-teman beralih dinonaktifkan PBI-nya. Nah terus tapi kalau yang di dalam peraturan itu tuh penerima yang berubah tuh adalah, kalau dulu tuh kan harus fakir miskin ya teman-teman, harus dikategorikan miskin yang berdasarkan DTKS. Kalau sekarang tuh sebenarnya kalau misalnya ada warga atau penduduk yang terkena musibah, terkena bencana gitu ya, bencana nasional, itu tuh bisa diaktifkan untuk mendapatkan PBI, karena kan memang itu force major ya, tidak diduga gitu, kayak kemarin kejadian yang di Aceh dan lain-lain gitu. Nah di sini juga nih ada nih ya, dalam kondisi kebencanaan, terus kedaruratan, terus kondisi yang mengancam keselamatan, terus kebijakan pemerintah itu bisa dapat PBI. Nah itulah akhirnya yang mengakibatkan banyak yang PBI-nya itu nonaktif karena memang bergeser penerimanya. Untuk total penerimanya itu sama, cuma bergeser. Nah buat teman-teman yang pengen mengaktifkan lagi, di sini juga ada ya caranya. Pasal 20 ya. Ini kalau misalnya ternyata terdapat penghapusan namun masih layak menerima PBI, ini dapat melapor ke kantor kelurahan desa, ini teman-teman, kantor desa atau kelurahan, untuk mendapatkan surat keterangan pengaktifan kembali ke dinas sosial. Ya, di sini. Terus jadi memang kita harus datang ke kelurahan atau kantor desa lalu nanti dapat surat keterangan untuk pengajuan ke dinas sosial. Dan jangan lupa teman-teman harus bawa rujukan, misalnya ya teman-teman tuh memang peserta BPJS aktif yang rutin kontrol tiap bulan. Jadi biasanya kan surat rujukan misalnya yang penderita cuci darah, atau misalnya ada penyakit tertentu yang memang rutin mendapatkan bantuan dari BPJS Kesehatan. Nah teman-teman bawa surat rujukannya, jadi itu sebagai salah satu ini ya, faktor yang kuat biar nanti dari kantor kelurahannya dan juga dari dinas sosialnya meloloskan teman-teman menjadi peserta PBI. Oke, itu aja infonya, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman semua suka dan video, jangan lupa klik like, subscribe akun ini, dan kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar. Terima kasih.